Ya, kita bakal ketemu dengan salah satu klien baru lagi untuk membuat suatu interior. Jajan ntar? Turah Ajus. Dia bakal bikin apa tuh? Laundry. Laundry. Oke, kita bakal ketemu bareng Ajus, itu masih kerabat kita, dan kita bakal ngedesain laundrynya bareng K2 Custom. Oke guys, let's go. Kita bakal menuju Veranda Cafe dan kita udah janjian jam 6, sudah lewat banget. Oke, let's go. Sampai di Veranda Cafe. Oke, let's go inside. Maaf sudah terlambat. Siap. Oke. Agak dibanyain deh. Ya. Biar apa namanya? Biar kelihatan di depan tuh lebih Rame banyak, dia. lebih banyak space. Bisa sih, masih bisa kita buka misalnya di sini kita kayak ini kan. Ini kan masih storage di belakangnya. Ya. Ajus mau bikin bisa dibuka aja atasnya lagi. Di bawahnya dibuka, sampingnya bisa buka juga. Taruh di sini. Full ya udah pajangan baju. Ini jumlahnya kan udah lumayan nih, 3 dikali 4 sekitar 12. So 12 box ya. Tapi balik lagi kalau kebutuhannya memang lebih dari itu masih bisa kita atur. Karena dari segi luasan ini bagus banget nih. Lebarnya ini masih sangat besar dia kalau hitungannya. Ya. Cuma nanti tak kasih filenya ke Ajus, diskusi dah dulu sama istri. Ya. Jadi kira-kira kalau memang kurang banyak kita atur nanti gitu ya, kurang lebih. Ya, yang minta nanti ini yang juga mau apa namanya Diskusi. diskusi. Mungkin untuk spot-spot duduk-duduk ya berarti ya? Bisa. Oke, bersama saya lagi Agung Wicaksana. Jadi saat ini saya akan menjelaskan proyek terbaru kita, Gauri Art Studio, yaitu mendesain laundry. Jadi laundry yang kita desain ini dimiliki oleh Bapak Agung Wangsa Pemayun yang berlokasi di Jalan W.R. Supratman, tepatnya di depan Puri Pemayun Persiman. Jadi brief yang kita dapat yaitu beliau ingin membuat laundry dengan sistem fast laundry, jadi bisa ditunggu. Jadi otomatis itu akan mempengaruhi desain. Kita harus menyediakan space untuk customer menunggu. Jadi yang pertama untuk mendesain laundry ini kita harus tahu flow kegiatan mereka. Saya sudah buatkan hasilnya berupa block plan. Jadi ini diambil dari brief-brief yang diberikan oleh klien. Kemudian kita cari sumber-sumber mengenai flow, kegiatan atau aktivitas dari laundry. Jadi di sini kita diberikan space yaitu berdimensi sekitar 6 meter dikali 4,5 meter. Existingnya kita dapat area parkir sekitar
1,5 meter dengan akses menuju halaman dan kamar mandi. Oke. Dari awal flow yang kita dapatkan itu customer parkir. Oke, kita dapat sudah desainkan tempat parkir dengan lebar 1,5 meter. Nah, setelah itu customer akan menuju meja kasir untuk memberikan pakaian mereka untuk diproses di laundry. Jadi kita desainkan dia laundry, meja kasir. Ini space-nya. Nah, kemudian customer memiliki pilihan menunggu atau pulang. Jadi jika dia menunggu, kita dapat buatkan space di sebelah baratnya itu kursi untuk customer. Oke, kembali di pakaiannya. Pakaiannya akan diproses menuju ruang cuci. Jadi pakaian akan dicuci dengan mesin cuci. Kemudian setelah pakaian dicuci akan dikeringkan, yaitu melalui speed queen dryer atau secara manual, yaitu dijemur. Jadi pakaiannya akan menuju halaman. Oke, setelah kering, pakaian itu akan dikumpulkan di space yang kita sudah berikan untuk pakaian-pakaian yang masih lecek. Jadi di sini dikumpulkan dengan wadah-wadah keranjang. Jadi setelah dikumpulkan, pakaian akan disetrika. Kita sudah buatkan space untuk setrika itu sekitar 1,5 dikali 2 meter. Jadi simulasinya saya buatkan di sini untuk 2 orang berhadapan. Jadi di sini Civitas yang akan melakukan kegiatan penyetrikaan. Oke. Setelah disetrika, pakaian akan dibawa menuju meja siap packaging. Jadi meja siap packaging di sini aktivitas yang akan dilakukan, pakaian-pakaian dikumpulkan, ditumpuk, kemudian dibungkus sehingga setelah itu pakaian akan dibawa ke display kabinet packaging. Jadi display ini berfungsi sebagai atau mempermudah fungsi dari karyawan yang ada di kasir. Jadi dia tidak perlu lagi ke dalam untuk mencari pakaian-pakaian customer. Jadi di sini sudah langsung di display. Jadi karyawan tinggal melihat nama customer atau pesanannya. Jadi langsung dibawa menuju meja kasir untuk diproses paymentnya. Jadi di sini dibawa ke kasir, kemudian setelah diproses pakaian akan diberikan ke customer dan customer akhirnya pulang. Jadi kesimpulannya kita akan mendesain item, yaitu yang pertama adalah signage. Jadi signage ini penting untuk bagaimana bisnis ini akan diketahui oleh orang lain atau orang yang lalu lalang. Kemudian di sini kita desainkan yaitu roofing untuk mengatasi radiasi cahaya yang berlebih masuk ke ruangan. Jadi kita atur di sini melalui sunbrella. Ya, kira-kira lebarnya sekitar 70 cm. Oke, masuk ke item ketiga yaitu kabinet kasir. Kemudian untuk kursi customer. Kemudian di sini kita desainkan
penutup MCB. Jadi kelistrikan agar terlihat lebih rapi, jadi kita buatkan dia tutupnya, space-nya. Kemudian masuk ke display kabinet. Jadi kita sudah jelaskan tadi display kabinet. Kemudian meja setrika. Kemudian ada meja siap packaging. Dan yang terakhir rangka untuk mesin cuci. Jadi mesin cucinya sistemnya akan bertingkat. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jadi the next video kita akan membahas tentang ruang dalamnya yang meliputi bentuk, konsep, kemudian warna dan material. Terima kasih. See you next. Have a deal? Shake hand dulu. Deal. Asik. Deal. Siap. Shake hand dulu. Shake. We have a deal, bro. Asik. Berry Laundry bakal digas. Amin. Thank you Gauri. Thank you, just. Haha. Kasih ya. Saya mau buat room isi karaoke. Asik. Ya. Wujudkan ya, minta izin istri ya. Udah ACC. Langsung karo. Udah. Jadi next project Gauri bikin desainnya room Iya. khusus. Ada Di sini. Nanti cewek-ceweknya dari BTJ, kan ada BTJ udah bubar. kamret. Parah, parah, sumpah parah.